All those $100 bills in my pocket. Ladies and gentlemen. Halo Sobat Seeker dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, kamu mau minta doa apa? Semakin dikuatkan punggungnya yang kian hari kian terasa berat karena sering direndahkan orang lain? Atau dilampangkan hatinya supaya bisa ikhlas menerima kenyataan kalau dia bukanlah jodohmu? Apapun itu, kamu harus percaya kalau Tuhan itu gak akan pernah gagal merencanakan sesuatu. Karena apa yang sudah ditakdirkan untukmu gak akan pernah melewatkanmu. Ya, setelah jatah gagalmu habis, setelah itu masa sulitmu akan berakhir. Dan akan datang masa sulit yang baru. Tapi hari-hari yang baik pasti bakal datang juga. Sama seperti film yang akan Bang Bejo bawakan kali ini yang berjudul Benjamin Trouble yang rilis tahun 2015. Film ini menceritakan tentang cowok pengangguran abadi yang saban hari selalu kena sial, sampai akhirnya jadi gelandangan. Namun di balik kesialannya yang bertubi-tubi, ia malah mendapatkan celana ajaib yang bisa mengeluarkan uang yang banyak kayak mesin ATM. Aduh, auto langsung kaya mendadak nih. Kira-kira gimana kelanjutan nasib cowok pengangguran ini? Penasaran? Sama. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat maem. Cowok ini namanya Benjamin atau biasa dipanggil Ben. Bisa dibilang Ben ini adalah orang paling sial yang ada di dunia ini. Karena selain pengangguran abadi, Ben akhirnya harus angkat kaki dari kontrakan mantan pacarnya yang kini udah punya pacar baru yang jauh lebih baik 1000% daripada Ben. Lagian mantan pacarnya itu capek banget kalau harus nemenin Ben dari nol terus. Ben pun kemudian mencoba menghubungi temannya yang bernama Miles untuk meminta bantuan. Tapi karena Ben masih punya hutang kepada Miles, otomatis temannya itu menolak memberi bantuan sedikit pun. Lalu gak berselang lama, tas Ben malah dicopet. Kini Ben gak punya apa-apa lagi selain HP jadulnya. Di tengah keputusannya itu, untungnya ada temen Ben yang menelponnya untuk ngasih dia kerjaan. Tapi emang dasar Ben ini selalu sial, ia pun kembali kena copet. Padahal dompetnya itu kosong, gak ada duitnya. Give me your phone and your money right now. I don't have any money, man. Oh yeah, tonight, you know what I'm saying? It's that good shit right there. Dengan cepat Ben pun menemui temannya yang tadi nawarin dia kerjaan. Di situ temannya memberi arahan tentang pekerjaan Ben yang ternyata harus jadi badut jalanan, yang hasilnya nanti bakal dibagi 2. Awalnya Ben ingin menolaknya, tapi karena udah gak ada pilihan lain lagi, mau gak mau Ben pun bersedia menjadi badut jalanan. Ben kira hasilnya bakal dibagi 2 secara merata. Tapi di luar dugaannya, temennya itu malah semena-mena ngambil hampir seluruh uang dari hasil jerih payahnya seharian ini. Ben pun akhirnya luntang-lantung gak jelas kayak gelandangan. Ia bingung harus tidur di mana. Dan di tengah kebingungannya itu, ia tiba-tiba dihampiri sama 2 cowok yang gak ada angin gak ada hujan, langsung nampolin Ben dengan sangat ugal-ugalan. Sampai Ben akhirnya gak sadarkan diri. Keesokan paginya Ben dibangunkan oleh seorang gelandangan. Ketika Ben udah bangun, gelandangan itu dengan cemas-cemas gimana gitu memberikan Ben sebuah minuman. Sebagai ucapan terima kasih, Ben langsung membalas kebaikan gelandangan itu dengan memberikannya uang. Namun anehnya tuh gelandangan malah balik memberikan Ben sebuah celana. Dan setelah itu ia pun pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Lalu tanpa pikir panjang, Ben pun memakai celananya dengan sangat tergesa-gesa. Agak siangan dikit, Ben pun pergi ke dokter untuk ngecek kondisi tubuhnya yang terluka parah. Tapi ajaibnya dokter bilang kalau nggak ada yang perlu Ben khawatirkan.
karena ia alhamdulillah sehat walafiat. Namun pas Ben akan bayar biaya pemeriksaannya, ia lupa jika ia nggak punya BPJS. Alhasil mbak-mbak administrasi di sana terus mendesak Ben agar bayar saat itu juga. Untuk meyakinkan kalau ia sama sekali nggak punya duit, Ben pun dengan pasrah ngecek kantong celananya. Dan tanpa disangka ia pun menemukan uang yang sangat cukup buat melunasi semua pembayarannya itu. Lalu ketika Ben akan balik, ia nggak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang bernama Nelson, di mana dulu mereka pernah sama-sama jadi pengedar narkoboy. Ya kalau boleh jujur, sebenarnya Ben ini takut saat bertemu Nelson lagi. Ia takut Nelson memaksanya untuk kembali berurusan dengan barang haram itu lagi. Berbeda dengan Ben, Nelson di situ terlihat kegirangan apalagi melihat Ben yang saat ini udah pegang banyak duit. Gak ada malu-malunya, Nelson pun langsung minta untuk Ben mentraktirnya makan siang di wartegnya Yono. Gak lama setelah mereka sampai di warteg, Nelson tiba-tiba mendapat telepon dari bos bandar narkoboynya yang bernama Glitch. Dengan embernya, Nelson ngasih tahu Glitch kalau saat ini ia sedang bersama Ben. Tentu aja Glitch ingin ngomong langsung dengan Ben dan ia lalu menyuruh Ben untuk datang langsung ke markasnya. Dan dengan sangat terpaksa Ben pun menemui mantan bosnya itu. Di situ Glitch nawarin agar Ben kembali gabung menjadi pengedar narkoboy. Namun bukannya dengerin tawaran itu, Ben malah gagal fokus dengan seorang cewek cantik yang ternyata juga seorang bandar juga. Namanya adalah Nova. Sialnya pas lagi asik merhatiin Nova, Ben tiba-tiba dikejutkan dengan dua rentenir yang ingin menagih hutangnya Glitch. Setelah Glitch menyetorkan cicilan hutangnya, dua rentenir itu langsung ngajakin Ben ngobrol di luar. Di sana Ben malah dipukuli dan dipalak habis-habisan sama dua rentenir itu. Mereka seketika murka saat Ben bilang ia nggak punya duit sama sekali. Merasa itu hanyalah omong kosongnya Ben, dua rentenir itu terus memeriksa kantong celananya. Dan beberapa saat kemudian mereka pun berhasil menemukan duit yang sebenarnya Ben sendiri pun sama sekali nggak tahu dari mana datangnya uang itu. Karena seingatnya ia udah nggak memiliki uang sama sekali. Lalu setelah itu Ben pun dilepaskan. Sepanjang perjalanan yang gak ada arahnya itu, Ben terus kepikiran sampai-sampai ke bawah mimpi tentang uang yang tiba-tiba selalu ada di kantong celananya. Dalam mimpinya Ben melihat celananya itu menghasilkan uang miliaran dolar. Makanya pas Ben bangun dari mimpi, ia langsung ngecek kantong celananya. Dan bener aja kantong celananya itu lagi-lagi ngeluarin uang yang banyak seperti mesin ATM. Dari situlah Ben mulai yakin kalau celana yang ia pakai ini adalah celana ajaib. Detik itu juga Ben pun membeli apapun yang dari dulu belum juga kesampaian ia beli. Setelah itu Ben pun menginap di hotel bintang 10. Mengingat ini adalah kali pertamanya Ben bisa tidur di hotel yang mewah, ia pun sontak kegirangan. Belum puas sampai di situ, Ben lalu membeli mobil antik yang selama ini ia idam-idamkan. Besoknya Ben pun nelpon ayahnya untuk ngasih tahu kalau anak semata wayangnya itu kini udah bisa menghidupi dirinya sendiri. Jadi ayah nggak perlu mengkhawatirkan lagi kondisinya sekarang. Yang penting sang ayah sekarang jaga kesehatan agar bisa selalu ada di setiap momen-momen penting dalam hidupnya Ben. Karena bagaimanapun juga orang tua Ben di dunia ini cuma tinggal ayahnya aja. Seusai nelpon sang ayah, Ben pun pergi ke sebuah galeri seni. Ben sama sekali gak nyangka hari itu ia bisa menginjakkan kakinya di galeri seni tanpa perlu takut diusir lagi seperti dulu. Gak berselang lama, Ben kaget sekaligus terkesima saat melihat Nova yang saat itu datang bersama ayahnya yang bernama Clint. Sambil gugup, Ben mencoba memandangi Nova dari jauh dan siapa sangka Nova ternyata menyadarinya. Nova pun lalu menghampiri Ben. Meski gugup setengah mati, Ben terlihat berusaha untuk memanfaatkan momen itu agar bisa modus ngedeketin Nova. Untungnya Nova peka sehingga memudahkan jalan Ben yang kemudian ingin ngajakin Nova jalan-jalan ke taman.
Namun sebelum pergi ke taman, Ben ngajakin Nova untuk mampir sebentar ke rumah temennya yang bernama Miles buat melunasi semua hutangnya. Setelah itu barulah Ben dan Nova menghabiskan waktu berduaan di taman dengan sangat romantis, yang mana dunia serasa milik berdua dan yang lain cuma ngekos. Tapi sayangnya momen romantis itu nggak berlangsung lama karena Nova keburu ditelepon ayahnya agar segera pulang, mengingat anak cewek nggak baik kalau pulang lebih dari jam 10 malam. Meski Ben masih ingin bersama, tapi ia nggak mau, harus merelakan Nova pulang duluan. Di hari berikutnya, Ben merasa gabut. Ia langsung menelpon Miles untuk ngajakin ia nongki di kafe langganan mereka dulu. Begitu sampai di kafe, tanpa sungkan sedikit pun, Ben cerita soal celana ajaibnya yang bisa ngasilin duit banyak setiap 1 jam sekali. Sayangnya Mel sama sekali nggak percaya. Baginya Ben kebanyakan halu gara-gara keseringan nonton sinetron azab di stasiun ikan terbang. Nggak terima dirinya dibilang seperti itu, Ben pun langsung menyuruh Miles untuk membuktikannya sendiri. All right. There is nothing in there. All right. Check them again. This is so gay. Sometimes. Whoa, 7 days a week, one of those appears in the pocket of my jeans. Setelah membuktikannya sendiri, Miles pun akhirnya percaya betapa ajaibnya celana Ben itu. Lalu Ben pun ngajakin Miles ke hotel tempatnya menginap. Selagi Ben sedang membersihkan dirinya di kamar mandi, Miles terus takjub dengan kemewahan hotel itu. Di tengah ketakjubannya tiba-tiba datanglah Glitch yang langsung menghajar Miles sampai nggak sadarkan diri. Mendengar ada keributan, Ben spontan keluar dari kamar mandi dan Glitch yang melihatnya segera nampol wajahnya Ben tanpa ampun. Glitch sengaja melakukannya buat memperingati Ben agar berhenti mendekati Nova karena Nova adalah calon pacarnya Glitch. Jika Ben tetap nekat melakukannya, maka ia nggak akan segan-segan untuk menghabisi nyawanya Ben. Gara-gara kejadian barusan, Ben yang merasa sangat frustasi memutuskan untuk ngajakin Miles melepas penatnya itu dengan minum-minum di angkringan Eropa. Emang ya orang kalau kayak mendadak tuh jadi suka maksiat gitu. Terjadi di mana-mana. Karena udah terlalu mabuk, Ben sampai-sampai nggak sadar udah nelpon Nova. Dan di tengah teleponnya itu, Ben menuduh Nova yang telah memberitahu Glitch soal keberadaannya. Nova nggak terima dengan tuduhan itu, dan Nova dengan kesal membantahnya. Mendengar itu, Ben pun bodoh amat dan ia kemudian buru-buru mematikan teleponnya. Ketika Ben dan Mel sampai di parkiran hotel, 2 rentenir yang waktu itu memalak Ben tiba-tiba datang membajak mobilnya Ben. Dalam mobil, Ben terus memberontak dan meminta untuk dilepasin. Kesal mendengarnya, tuh rentenir langsung nyetrum Ben dan Mel sampai mereka pingsan. Bangun-bangun, Ben dan Mel shock berat saat mendapati diri mereka sudah terikat di pohon dan berada di tempat yang sepi. Mereka pun kemudian berusaha untuk melepaskan ikatannya. I can't get it. You can't. Okay, give me some leverage. Oh, God. Okay. Oh, there's a bug in my pants. Okay, it's working. Okay. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya mereka berhasil juga melepas ikatannya itu. Miles pun lalu menyuruh Ben buat nelpon polisi aja. Namun Ben malah menelpon Nova terlebih dahulu. Miles yang kesal melihat hal itu langsung merebut handphone Ben dan menelpon polisi. Sayangnya karena Miles ini panik dan memberikan informasi yang gak jelas, polisi jadi malas menanggapinya dan akhirnya mematikan telepon mereka. Akibatnya mereka pun terpaksa berjalan jauh untuk mencari bantuan. Setelah berjam-jam tanpa pertolongan, mereka pun memutuskan untuk istirahat aja dan mengisi perlu terlebih dahulu di warung terdekat. Lalu Ben pun menelpon ibu tirinya yang bernama Melody untuk menanyakan keadaan rumah. Dan Melody bilang kalau ayah Ben saat ini ternyata sedang sakit. Hal itu tentu saja membuat Ben khawatir. Tanpa ragu, Ben pun memutuskan untuk pergi ke sana malam itu juga. Untungnya ada truk yang mau mengantarkan Ben sampai ke rumahnya. Setibanya di rumah, Ben meminta Miles dan Melody untuk meninggalkannya berdua dengan sang ayah. Dan di saat itu Ben merasa sedih melihat kondisi ayahnya yang sangat memprihatinkan. Terutama ketika mendengar kalau hidup ayahnya hanya tersisa beberapa bulan lagi. Ben yang masih terluka oleh kehilangan ibunya merasa tidak sanggup jika harus menghadapi kehilangan yang lebih besar lagi. Hatinya penuh dengan kecemasan dan ketakutan akan kenyataan yang gak bisa dihindarinya. Besoknya Ben dan Miles pun pulang karena merasa hotel tempat menginapnya udah gak aman lagi.
Ben pun akhirnya memutuskan untuk tinggal sementara waktu di kosannya Miles, dan betapa kagetnya mereka saat melihat Nova udah menunggu di depan kosan. Melihat itu, Miles langsung nyuruh Ben untuk mengusirnya, apalagi saat mengetahui kalau kekacauan yang mereka alami ini karena ulahnya ayah Nova yang telah menyuruh dua rentenir itu buat menyiksa mereka. Ben pun menolak mengusir Nova dan meminta Miles buat ngizinin aja si Nova ikut tinggal bareng mereka. Awalnya Miles menolak, namun Ben terus meyakinkan hingga akhirnya Miles pun luluh dan mengizinkannya. Dengan cepat Ben pun mengambil kesempatan untuk bermesraan bareng Nova. Pas lagi mesra-mesranya, tangan Nova tanpa sengaja masuk ke dalam kantong celananya Ben, dan gak lama kemudian Nova pun menemukan uang di sana. Dan akhirnya Ben pun cerita soal celana ajaibnya itu kepada Nova. Tooth Fairy's real, babe. Keesokan harinya, Miles tiba-tiba mengajak Ben dan Nova untuk berinvestasi dengan mengikuti permainan poker. Awalnya Ben gak setuju karena merasa itu hanyalah pemborosan uang. Tapi saat Nova menyetujui idenya Miles, Ben pun langsung berubah pikiran. Tanpa butuh waktu lama, mereka pun datang ke tempat permainan poker. Begitu sampai di sana, mereka langsung memperkenalkan dirinya kepada pemain lain yang terlihat Nova satu-satunya wanita yang ada di sana. Mengetahui hal itu, pemain lain pun meremehkan kemampuan Nova, dan tanpa mereka ketahui kalau Nova ini ternyata adalah pemain poker yang handal, karena Nova ini sering berlatih main Texas Hold'em Poker yang ada di Facebook. Straight flush. Sejak saat itu mereka terus-menerus berjudi dengan mengandalkan kemampuan Nova, dan hasilnya Nova selalu menang dengan begitu mudahnya. Beberapa hari kemudian, pas mereka sedang asik nongkrong di kafe, tiba-tiba aja Ben melihat mobil milik Glitch lewat di hadapannya. Ben pun memutuskan untuk pergi dan berpisah dengan Miles, sementara dia akan pergi bersama Nova. Di tengah perjalanan, Ben melihat sosok lelaki yang terus memperhatikannya. Saat Ben melihat ke arahnya, ia menyadari kalau lelaki itu adalah gelandangan yang udah memberikannya celana ajaib. Dengan cepat Ben pun ngejar gelandangan itu, namun dia langsung menghilang dengan meninggalkan jeans lain miliknya. Melihat itu, Nova menyarankan untuk membawa aja semua celana itu, yang kemungkinan celana itu sama ajaibnya dengan celananya Ben. Mereka kemudian mencoba satu persatu celana itu sampai semalaman suntuk, namun hasilnya mengecewakan karena semua jeans itu hanyalah jeans biasa yang sama sekali nggak memiliki keajaiban seperti celana jeansnya miliknya Ben. Setelah itu, karena mereka merasa bosan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bermain bola di halaman kosannya Miles. Sementara Miles dan Nova bermain, Ben mencoba menghubungi Melody buat nanyain kondisi ayahnya. Melody pun melaporkan kalau ayahnya nggak mau mendengarkan perkataannya, dan saat itu juga Ben langsung menasehati sang ayah. Di sisi lain, tanpa mereka sadari dari kejauhan, aktivitas mereka sedang dipantau oleh anak buahnya Clint. Malamnya, Ben tiba-tiba aja mendapat telepon dari Glitch yang mengatakan kalau dia sedang menyandra ayahnya dan juga Melody. Hal itu dilakukan Glitch karena Ben udah melanggar janjinya untuk kerjasama dengannya dan juga untuk menjauhi Nova. Selain itu, Glitch juga meminta uang tebusan padanya sebanyak $350.000. Dan di tengah kepusingannya itu, Nova pun membantu Ben buat rencana untuk melepaskan ayah dan ibu tirinya dari Glitch. Dan beberapa hari kemudian, Clint mendapatkan surat dari Nova yang meminta bantuan padanya. Di sisi lain, saat Ben berada di perjalanan, dia mencoba untuk menelpon ayahnya dan bertanya kondisinya. Sayangnya, yang ngangkat telepon bukan ayahnya, melainkan Glitch. Glitch langsung menyuruh Ben buat datang secepat mungkin untuk menyelamatkan sang ayah. Sesuai dengan rencana, Ben dan Nova memutuskan untuk berpisah. Setelah itu, Ben bertemu dengan Clint. Tanpa banyak kata, Ben langsung memohon agar Clint memberikannya uang tebusan yang diminta oleh Glitch. Awalnya Clint gak mau membantunya, bahkan ia gak percaya pada apa yang dikatakan Ben. Namun ketika Ben menyampaikan pesan dari Nova, Clint akhirnya bersedia buat membantu.
Setelah itu, Clint pun ngajakin Ben ke pantai buat ngobrol. Di sana Clint curhat pada Ben betapa sayangnya dia pada Nova dan ia ingin melindungi anaknya dari segala resiko. Maka Clint pun selalu mengawasi Ben karena takut dia akan berbuat jahat kepada Nova. Sementara itu, Glitch terus memantau setiap pergerakan Melody dan ayahnya Ben, sampai-sampai membuat mereka kesulitan beraktivitas. Gak lama kemudian Nova dan Miles pun tiba di rumahnya Ben. Dengan langkah yang sangat hati-hati, Nova pun bersiap buat menyerang Glitch. Hingga akhirnya terjadilah aksi baku tembak. And shot the motherfucker dead. Sementara itu, Glitch terus memantau setiap pergerakan Melody dan ayahnya Ben, sampai-sampai membuat mereka kesulitan beraktivitas. Gak lama kemudian Nova dan Miles pun tiba di rumahnya Ben. Dengan langkah yang sangat hati-hati, Nova pun bersiap buat menyerang Glitch. Hingga akhirnya terjadilah aksi baku tembak. Alright, no funny shit. Di sisi lain, Clint merasa penasaran dengan alasan Glitch yang mengincar uang sebanyak itu. Sehingga Ben pun menceritakan kalau selama ini Glitch mengincar posisinya Clint karena dia udah muak menjadi bawahannya. Di waktu yang bersamaan, Nova datang dengan mobil yang berbeda, membuat Ben merasa curiga. Dan betapa kagetnya Ben saat melihat Glitch turun dan meminta uang tebusan. Jika Ben gak memberikannya, Glitch mengancam akan menembak Nova seperti yang dilakukan pada ayahnya Ben. Mendengar hal itu membuat Ben semakin emosi dan merasa ingin membunuh Glitch saat itu juga. Namun tiba-tiba dan setelah kejadian itu, kini Ben tinggal bersama Nova dan Miles di dekat pantai Klayar tanpa perlu merasa takut lagi. Lalu Ben pun memutuskan untuk gak bergantung lagi dengan celana ajaibnya itu. Dan tanpa banyak mikir, Ben pun langsung membuang celananya. Namun Miles gak setuju dengan keputusannya saat itu. Saat celana itu dibuang dan diambil oleh orang lain, Miles pun langsung mengejarnya. Sementara itu, nasibnya Glitch kini mirip dengan Ben dan juga Miles pada waktu itu, di mana Glitch terikat di pohon dan ditinggalkan di tempat yang sepi.